kontraktor. Percaya atau tidak, perencanaan itu perlu dan penting sekali loh. Jika ada pertanyaan, apakah menurut Anda membuat rencana yang baik sebelum melakukan sesuatu merupakan hal yang baik atau tidak baik? Kalau jawabnya iya, kenapa ya masih banyak kontraktor yang tidak memprioritaskan membuat rencana yang lengkap sebelum melaksanakan proyek? Banyak ahli berpendapat bahwa perencanaan adalah aspek paling dasar dan paling penting dalam fungsi manajemen. Alasannya adalah karena perencanaan dinilai sebagai langkah awal yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Perencanaan menjadi aspek paling penting karena segala ide atau konsep untuk mencapai tujuan tertuang dalam perencanaan. Juga menjadi paling dasar karena melalui perencanaan, segala hal yang akan dilakukan bisa diukur dan diprediksi secara baik dan akurat. Untuk mencapai tujuan diperlukan tindakan yang dirumuskan melalui perencanaan. Jadi, perencanaan sebenarnya bukan saja menjadi langkah awal, namun menjadi patokan atau standar dalam menjalankan sebuah proyek. Nah, rencana apa saja sih yang perlu dibuat? Yuk kita simak. Rencana metode pelaksanaan, rencana time schedule, rencana personil yang akan melaksanakan proyek, rencana work breakdown structure atau WBS karena WBS tidak selalu sama dengan BQ. Yang selanjutnya yaitu rencana analisa harga satuan pekerjaan yang meliputi kebutuhan bahan, upah, alat, subkon, dan overhead secara lengkap untuk setiap item pekerjaan. Rekap rencana kebutuhan semua item bahan dan volume masing-masing bahan dan harga satuannya. Rekap rencana upah pekerjaan yang akan diborongkan kepada mandor meliputi volume upah dan harga satuannya. Rekap rencana upah pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tenaga harian meliputi jenis tenaga, jumlah, dan harga satuannya. Rekap rencana sewa alat, jenis alat, masa pakai, dan harga satuannya. Rekap rencana pekerjaan yang akan disubkonkan kepada pihak subkontraktor. Rekap rencana biaya operasional proyek yang biasanya tidak dicantumkan dalam RAB tetapi harus dibuat rencana anggarannya. Material schedule terutama untuk bahan-bahan utama, rencana pengajuan uang muka dan termin, rencana biaya dan masa pemeliharaan. Kalau rencana dibuat sambil proyek berjalan, apa sih kerugiannya? Ada yang berpendapat karena waktu yang tersedia sangat singkat untuk membuat perencanaan, maka dibuatlah rencana ketika proyek berjalan saja. Namun pendapat ini betul atau tidak, tentu masing-masing pihak punya alasannya sendiri. Tapi yang pasti kita dapat mengukurnya dengan angka. Apakah rencana laba bisa terpenuhi dengan baik kalau rencana dibuat sambil proyek sedang berjalan saja? Bagi Anda yang setuju bahwa membuat rencana itu adalah perlu, berarti Anda setuju dengan pendapat para ahli manajemen proyek. Kabar baiknya, sekarang sudah tersedia software untuk membantu Anda dalam membuat rencana anggaran pelaksanaan atau RAP dan mengendalikan biaya proyek. Software Siap Kontraktor bisa dilihat di website kami.